billion 30 T. 2.5 kan dia Oh, bilang. Jadi total Adaro sekarang kan sekitar 7 ya. 7.5, 7. Jadi 2.5-nya tuh goal-nya 5 billion-nya itu ADMR ditambah Cita 30% ditambah Adaro Hidro. Kira-kira gitu loh. Plus minus ya. Gua pakai ball figure aja supaya gampang. Terus jadi question yang harus ditanyain ke kita tuh sebenarnya satu. Setelah goal ini dikeluarin, sisanya Adaro tuh worth nggak 5 billion? Itu pertanyaan oke. pertama. Benar, benar, Ya kan? benar. Kalau nggak worth berarti yang sisanya terus turun, bener nggak? Yes. Sisanya berarti, you mean Karena ADMR, karena yang yang lain. bukan Adaro holding itu loh, Adaro yang listed ini loh. Mhm, Bukan ADMR, dia kan punya micro cap sendiri. mhm. Tapi Adaro secara listed company kan bawahnya tinggal ADMR, Ya, 30% ya, ya, Cita, ya, ya, sama ya, yang ya. Adaro Hydro. Yes, yes. Jadi ADMR kan ada valuasi sendiri, Mhm, kita ada valuasi sendiri. Yang mhm. Hydro ini yang nggak ada orang tahu. Soalnya Hydronya belum jadi kan, belum jadi power plant-nya belum jadi loh, belum ada cash flow. Cash flow kan yang ada dari coal. ADMR punya duit, Cita kan cuma stake minority. Yang Adaro Hydro ini, jadi kalau beli Adaro listed sekarang, ke depan itu isinya Adaro Green, Adaro Hydro, ya nggak? Dan kita nggak tahu itu valuasinya normal dihargai berapa wajarnya. Kan nggak tahu. Kan Hydronya kan belum ada revenue. I can assume gini nggak sih? So kenaikan Adro yang ada saat ini, it's like ya itu most likely karena fund memang ngejarnya tuh bukan Adaro-nya, tapi listed company-nya yang bakal listingnya. Dan ini justru ada ancaman untuk Adaro-nya. Tapi kan lo nggak bisa dapat listing kalau nggak punya Adaro. Iya, tapi untuk revaluation Adaro ke depan, tahun depan, let's say 3 4 bulan ke depan. Ya makanya kalau gua ya, gua nggak nyuruh kalian. Ingat ya, bukan nyuruh ya, ntar gua dihujat sejuta umat. Kalau gua menurut gua 4.000 tadi ya sudah selesai. Yes, Kita gua udah keluar, setuju. sell on news, bye bye gitu kan. Kalau Gua 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 juga setuju sekali. Gua di grup juga bilang 4.000 udahlah cukup. Lu mau harap apa lagi? Call-nya nggak kemana-mana. Kemudian ya ini udah gap up gede-gedean. Flow yang masuk ini itu bukan karena ngeharap Adaronya bisa kenceng, tapi karena mereka mau dapet jatah untuk AI-nya. jadi kalau kita retail, catat ya, aku cuma ngomong sekali ya, awas tanya gue lagi. Kita siapin duit, jual Adaro kan, lu Hmm. ngebom alinya, nanti IPO-nya. Ya, ya, ya. Tapi ya you know lah kalau IPO itu kan dapatnya kecil. Tapi kalau dengan sizing 30T mestinya nggak kecil. Lumayan harusnya dapatnya. Itu yang harusnya kalau itu lakuin. Kalau fund nggak bisa, karena kita nggak bisa beli IPO. Dan Jadi dan fund it, kalau dapat yang itu harus subs, harus dan dagangan corporate action seperti ini itu legal, Ci. legal lah. Kan jadi udah keluar prospektus. Boleh lah. Hmm. Berarti hebat banget ya. Kayak kayak nyari boleh gue katakan kayak begini. Selama ini kan company mau IPO tuh nyari standby buyer tuh. Ini standby buyer dapat sendiri dari Iya. induknya. Ya kan? Lu nggak perlu cari fund flow, nggak perlu cari standby buyer, nggak perlu nyari fund Jadi ini flow, nggak sebenarnya perlu nyari memberikan placement. kesempatan juga ke current shareholder untuk memilih. Lu mau pilih investment di gold atau lu mau stay for the green investment. Hmm, yes, yes. Jadi Dan it's an option because ini basically splitting the dirty business murah tapi cash flow atau clean business cash flow-nya nggak sebanyak yang dirty, ya kan? Tapi kan ingat, Adaro jadi Adaro Green sama dengan Andani Green. Lu tahu sendiri Andani Green valuasi kayak apa? hmm, Adaro Green-nya tuh di Adaro yang Adaro, sekarang atau Adaro yang oke. sekarang. Dengan dia punya ADMR masih bisa Adaro Loh, Green. ADMR kan nggak ada hubungan sama Adaro Green. ADMR kan aluminium sama sama coking coal. Oke. Yang bikin Adani Green itu kan power plant hidro itu. Hmm, Pokoknya yang semua power plant yang hijau-hijau lah. Mau hmm, power plant hidro, mau solar panel, mau anything that green. Itu ada di hmm, Adaro hmm, listed nanti. Oh, berarti yang apa tuh berita tahun ini nih yang heboh Adaro Renewable Energy untuk IPO itu di spin off jadinya IAEA Nggak, yang
Jadinya nggak jadi renewable-nya yang IPO, Nah, tapi iya. coal-nya yang dibuang Adaro yang sekarang jadi renewable. Oh, jadi lu mau nggak mau kalau memang mau renewable, lu mesti masuknya Adaro. Nah, jadi yang pegang Adaro itu dikasih harapan green. Dan karena kalau seandainya lu nggak mau beli AAI karena this is not green, Lu tapi dapat valuasi yang lu dapat dividen gede banget. Soalnya kan duit yang dividennya itu kan jadi Adaro nih sekarang. Terus nanti kan itunya IPO kan dapat duit lagi Adaronya. Ya ya nggak? ya 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 ya. Nggak tahu deh itu IPO-nya new share apa all share. Kalau all share Adaro dapat lagi. Kalau new share ya duitnya masuk ke company yang coal itu. Ya kan? Anggap aja nggak ada duit itu lah. Anggap aja yang duitnya sekarang di Adaro. Setelah itu IPO, dividennya dibagi itu gede banget. Bisa 30% yield Dari di di Adaro. Adaro. Terus jadi pemegang Asumsi bagi Adaro semua. 100% bagi semua. Uh, pemegang saham Adaro at that time yang masih punya itu dapat duit gede banget untuk ngesap itunya AI-nya. Jadi AI-nya gratis lah istilahnya. Karena lu dapat dividen dari Adaro, lu untuk ngesap AI gitu kan. Duh, kayaknya lu putus-putus, Cicu. Putus nggak sih, guys? Halo. Enggak sih. Atau gue yang jelek sinyal gue? Ya kan? Jadi Adaro-nya, kan lu pemegang saham Adaro nih sekarang. Cash-nya ada di Adaro. Terus, jadi Adaro-nya tuh bakal terima, pemegang saham Adaro, bakal terima big dividend. Dividend tuh terserah mau lu apain. Lu bisa sub, kan lu sebagai pemegang saham Adaro ditawarin. Lu mau sub nggak AI? Kalau lu sub, ya lu pakai dividen yang dari Adaro tuh nge-sub AI. Istilahnya lu nggak bermodal gitu kan. Lu nggak mau sub ya nggak apa-apa. Reward lu untuk nunggu sampai hari halus bagi dividen itu, ya lu dapat dividen besar, cash lu ambil gitu kan. Menarik. Nah, tapi secara hebat. harga saham, itu secara mekanisme ya, harga saham biasanya kalau lu terima dividen 3.000 misalnya, harga saham lu kan turun 3.000 benar. Iya, benar. Jadi secara harga saham sebenarnya dividen itu buat pemegang Adaro zero sum game. Yes, kecuali lu dari bawah-bawah banget. Kecuali lu sebelum ya ngikutin kita dari 3 bulan yang lalu gitu kan. Iya, kecuali lu belinya bawah banget. Kalau sekarang mah percuma, lu dapat 30%, harganya juga turun 30% nanti. Nah, maksud lu gitu. Tapi soal dividen itu pasti, Ci, confirm. Tapi belum kan? Pasti. 100% dibagiin. Pokoknya yieldnya bisa sampai 30 kali. 30% di harga sekarang. Di harga tadi pagi ya lu kurang-kurang dikit lah. Sebenarnya gue bisa asumsi itu kalau ya ada potensi Adaro tuh turun 30% dari sekarang logikanya. Ya pokoknya di harga tadi pagi lah. Tapi itu dapat cash 30% gitu kan. Terus terus gini, Cik. Dan an option to buy call-nya cuma 2 kali PE. Ngerti nggak? Ya gue ngerti. Jadi gini, ini teman-teman nih, buat teman-teman tak ketahuin ya. Jadi kan saat ini kan there is banyak kayak ini karena tekanan dunia lah ya. Banyak company yang dipaksa harus green. Nah, Adaro awalnya tuh mau nge-IPO-in saham green, company greennya. Tapi nggak jadi. Dia nge-IPO, justru Adaro-nya dibuat jadi green. Yang nggak greennya dilepas. Nah, lu orang, permasalahannya begini. Kalau lu IPO-in yang nggak green, lu pasti nggak minat dong, market pasti nggak minat dong, karena kan semua lagi maunya green, tapi ditawarkan dengan PI 2. Nah, itu orang jadi berbondong mau beli lagi, dan beli juga Adaro. Dan this is very brilliant movement nggak sih, Ci? Wow. Brilliant. Karena orang very bingung. Brilliant. Orang bingung mau pegang Adaro atau mau jual gitu kan. Kalau gua jual, gua nggak dapat yang harga jual itu. Ini kita fun ya, kalau retail mah tinggal IPO aja yang dua kan. Kalau kita fund kan bingung. Fund kan nggak bisa IPO. Ya kan? Jadi kita bingung nih. Kita mau pegang Adaro, tunggu sampai offer yang PI 2 atau ya kita take profit aja Adaro sekarang gitu. Iya. Jadi gue nggak kayak ini, Ci, gue mau nanya ini. Terus ada nggak sih rasio lu bisa beli saham AAI dengan lu kepemilikan Adaro berapa? Ada nggak sih? Belum keluar ya rasionya ya. Belum keluar. Ya? Tapi murah lah. Pokoknya murah. Kita rasionya bisa hitung nggak sih flow? Kita bisa hitung nggak, Cik, flow yang mungkin masuk ke Adaro dari
dari yang gini, fund yang pengen beli AAI tapi dengan apa flow yang masuk dari AAI ke Adaro bisa dihitung nggak sih kira-kira? Flow yang masuk dari AAI, loh, Sorry, flow yang masuk ke Adaro karena pengen nge-subs AAI itu bisa dihitung nggak sih? nggak bisa. Nggak bisa. Tergantung minat fund lah ya Iya, kita. nggak bisa. Tapi hari ini saham naik pagi-pagi kan FOMO. Terus Iya, iya. sore-sore kan Harinya ada 1T perlu masuk. ya ada over 200.000 lot kan? 200.000 lot. Iya nggak? Iya. Tapi menurut gue sih ya ini tuh bagian cuci piring lah kalau lu kalau kayak ya masa sih lu beli di 4.000 gitu loh ngapain gitu loh. Lu juga lu yang beli di 4.000 tuh maksudnya base-nya apa? Lu kan nggak tahu juga valuasi yang ditawarkan apa segala macam kan semua masih abu-abu. Kalau lu beli di 4.000 mah ini lu kena jebak FOMO doang. Paling gitu. Cuman ini selanjutnya koreksi sampai ke gap nggak? Aku nggak tahu karena flow yang ini aku nggak bisa jadi patokan. Karena yang ngebeli ini Ceca AKBK itu pasti udah nggak harap, udah nggak mikir profit di floating profit dari Adaronya itu pasti udah cuman Jadi pure pengen dapat key-nya tuh valuation dari sebenarnya cuma AI-nya doang. key-nya satu. Hmm. Apakah AAI bisa naik banyak? Nah, Lebih tinggi ini gue baru penurunan mau nanya ini Ci. itu. Gue baru mau nanya ini Ci. Sorry nih gue potong ya. Ini karena gue udah matiin komen pasti nggak ada yang bilang jangan potong. Padahal kita ngomong memang kayak begini. Kan gini, berarti kan AAI dikeluarkan dari Adaro. Tapi secara ownership, Adaro masih 90% on AAI. Kalau Tapi kan AI-nya naik pelan-pelan di kenceng, place out. Jadi Adaro kalau pelan-pelan jual AI. AI, tes. Kan gini, Adaro masih 90% AI. Tapi kan nanti sahamnya Adaro di AI tawarin ke shareholdernya Adaro sekarang. Maksudnya shareholder Adaro at that time AAI IPO gitu lah. Jadi pindah dari Adaro 90% ke shareholder 90%. Jadi kan Adaro jualan AI kan dapat duit cash, bener nggak? Tapi kan jualannya murah, PI 2. Jadi kan waktu jualan itu kan harganya Adaro pasti turun. Yang key-nya itu adalah kalau lu jadi shareholder yang beli AAI, kenaikan AAI harus lebih tinggi dari penurunan saham Adaro itu aja. Kok di gua lu putus-putus ya? Enggak. Putus-putus nggak Masa sih putus-putus? Putus-putus gua nggak kedengaran banget. Oh Lagi ya, masa? coba ya. Jadi tes. Putus-putus nggak sih cobanya? Enggak. Oh putus sih. Lu lancar. Coba lu ganti wifi deh mungkin ada nggak ya? Ada wifi lain nggak? Oh lancar ya? Lancar cuma punya Gua deh. lu. Sorry ya sebelumnya. Gua coba ganti. Tes. Oke. Lagi. Jadi gini, Ci. Udah bisa. Begitu Adaro menjual AAI, itu jualnya tuh ditawarkan ke apa? Itu jualnya Current IPO nggak? shareholder. Enggak, Oke. kan IPO dulu. IPO dulu kan kalian dapat di IPO. Tapi ya 90% itu ditawarkan ke current shareholder Adaro at the time. Harga 2 gitu kan. Kalau fund kan nggak bisa ikut di IPO. Jadi fund yang mau beli harga 2 itu mesti punya saham Adaro at the time. Ya kan? Oke. Nah, tapi kalau Adaro jual dapat duit. Dapat duit, tapi duit murah toh harga 2. PI 2, soalnya PI 2. PI 2. Kan murah. Oke. Waktu dia dan jual uang murah cash kan ini turun. Dan uang cash ini bakal dipakai Adaro buat bagi dividen. Enggak. Uang cash yang masuk setelah jual murah itu bangun hidro. Dividennya kan jadi bagi sebelumnya. Oh. Jadi bangun hidro. Dia IPO ya. Dia IPO. Mungkin duit 10% masuk ke coal company-nya lah ya. Habis IPO kan di Adaro ada duit banyak nih sekarang. Bayar dividen ke shareholder yang pegang waktu IPO. Jadi shareholder dapat duit banyak dong, 30% yield, ya enggak? Shareholder itu punya option. I beli Ali yang murah itu, AI, atau gue keep aja dividennya, bahagia, beli saman, lupakan gitu kan. Secara share price, itu net off, lu terima dividen biasa, berapa, sahamnya turun berapa, bener nggak? Betul. Nah, sekarang key-nya tuh adalah, untuk shareholder at that time, apakah kalau gue beli AAL itu, ya kan, dengan harga PI murah itu, kenaikannya AAI itu lebih tinggi atau enggak dari penurunan Adaro. Soalnya setiap kali Adaro jualan AI dengan harga murah, saham Adaro pasti turun. Cuma gue nggak tahu turun berapa. Karena dia punya engine of cash kan dijual murah.
Duitnya masuk ke Adaro, dijadiin jadi Adaro renewable kan, si Adaro yang power plant itu. Bisa gua assume kayak begini, Ci. Setelah Adaro berhasil IPO-in AAI, Adaro ini udah nggak menarik lagi, betul nggak sih? Sebenarnya kan dia masih punya 90%. Jadi pokoknya setiap kali placement dia bakal turun. Placementnya setiap 7% ya? 7%, 7%, 7%. 7 ya, prospektus ya 7% deh. 7% setiap? Baca detail. Tapi intinya gitulah, dasar meter setiap berapa bulan. Setiap kali lu placement pokoknya turun aja. Karena harga ini di lock. Oh, berarti setiap placement itu pasti fund-fund bakal jualan tuh. Setiap placement fund happy kan, belinya 2. Kalau call-nya naik kan fund seneng. Dapat PI 2 terus. PI 2 call lama loh. Oh, berarti 97% bakal dibagi sampai habis. Sampai habis. 1 tahun ada nggak, Ci, kira-kira waktunya? Nggak ngerti gue. Itunya gue belum tahu persisnya. Tapi doesn't matter kan. Pokoknya lu bakal jualan terus. Harganya fix. Tapi menurut gue lumayan matters loh, Ci. Kalau seandainya AAI naiknya kenceng begitu IPO, valuasinya Adaro lumayan dong di saat itu, at the time. Iya, itu option. Makanya aja jadi option. Makanya fund tuh bingung. Pegang atau not pegang. Tapi kan sebenarnya itu barang yang sama. Tadinya barang di Adaro, dikeluarin gitu kan. Jadi shareholder Adaro bingung. Pegang apa nggak pegang gitu kan. Karena jadi yang nge-shop juga pasti bingung nih. Kalau dia naik kenceng, Adaronya enak jualan nanti. Adaronya ikut naik kan. Karena bisa beli barang kenceng kayak beli option kan. Beli barang kenceng murah gitu kan. Jadi kayak waran terstruktur. Ya enggak sih? Lah iya kayak option. Adaro juga option. Iya. Jadi kalau AI-nya naik, nanti Adaronya juga naik. Kalau Adaronya jualan, AI-nya juga ikut turun. Nah, jadi kesimpulan dari ini semua yang pasti naik apa? AI. Kalau AI nggak naik, Adaro nggak menarik. Iya. Karena dia optionnya AI. Dan PI dari AAI itu kan batu bara biasa kan, Ci? Iya, batu biasa termalkul. Nah, PI itu kan normalnya 4 atau 5 gitu kan. Ya, berarti logically harusnya bigger dari IPO. Kalau dihargai normal. Makanya orang pusing. Tapi kan sebenarnya logikanya if you think about it ya. Ini barang tadi ini di dalam Adaro. Sekarang buat spin off gitu kan. Terus bikin lu pusing gitu kan. Karena tahu spin off ini pasti naik banyak. Terus lu punya optionnya. Optionnya lu keep apa enggak gitu kan. Tapi kalau retail lu nggak usah pusing. Lu tinggal beli AI aja. Tapi kalau naik lu tinggal pinter jual. Karena kalau di keep, dia keepnya locking atau gimana sih? Kenapa? Locking kalau fund. Enggak. Kalau fund, kalau gue nggak punya Adaro, gue nggak punya AI. Enggak, maksud gue fund itu kalau begitu dapat AI itu di locking atau enggak? Enggak di lock. Oh, dia bebas. Justru itu juga. Bisa jualan, tapi kan lu dapat dulu, ya kan? Terus dapatnya berapa gede? Nggak mungkin lu dapat 90% langsung one time, pasti dicicil-cicil. Jadi lu bingung. Sekali dapat mau jual atau enggak bingung gitu ya. Nah, kalau masih naik lagi, Ya. Karena dapatnya juga gradual, enggak langsung plek-plekan. Kalau plek ketiplek, bunuh-bunuhan di market tuh. Iya. Kayak Carway sekarang. Kayak Carway sekarang bunuh-bunuhan di market. Siapa paling cepat? Jangan sebut merek. Wih, minggu lalu lu yang sebut Carway. Bukan gua. Iya, gua sebut karena dealnya off. Ya, cuman kalau sekarang gua ditanya Adaro masih boleh beli atau enggak, gua udah nggak tahu. 1. Kedua, bottomnya di berapa? Kayaknya kita nggak bisa predik deh kalau sekarang ya. Nggak buta. Nggak usah peduli lah beli Adaro apa enggak. Beli IPO kita kan nggak bisa. Iya. Kalau sekarang beli dengan placement juga enggak ada hubungannya. Nggak bisa, ini penawarannya cuma ke fund. Ya udahlah, menurutku Adaro nggak bilang is over juga sih. Pinter-pinter jualan aja lah, lu liatnya kalau masih naik ya bagus, kalau turun terus lu harus tahu harus ngapain. Tapi menurut gua memang party Adaro ini is near the end lah. Kita udah capai target lah 4.000, lu mau ke berapa? 8.000. Call-nya nggak kemana-mana gitu loh. Dan iya, jadi ya sudah lah. Dan pengaruhnya ke ADMR ada nggak, Ci? Langsung nggak langsung? Ya nggak ada.
broker kan hidup sendiri, Nggak ada hubungan maksudnya dia. dia duit ada ya kan, terus dia kan bukan yang hitam, dia kan metallurgical coal kan nggak hitam, tuh dianggap mineral kan. Terus Iya. ADMF so far performance bagus, productionnya bagus, walaupun harganya coking coal turun tapi angkanya masih lumayan karena volumenya naik ya kan. Itu hidup di dunia sendiri, valuasi sendiri. Terus sebentar lagi aluminiumnya jadi ya dia dunia sendiri lah, nggak ada hubungan sama kungfunya Adaro di atas. Berarti kenaikan Adaro kali ini itu pertama kita udah pasti nggak ada hubungan sama harga coal. Yang Pertama kedua, kan lu pertama kan kemarin kan masih murah ya. Terus begitu dihitung kan lu dapat yield gede kan, banyak FOMO. Terus lu tahu bakal dapat something yang murah gitu kan, dan yang murah itu kan pasti naik. iya. Dan Untuk fun berarti ya ada cara lain. orang ngejar beli AI-nya Kalau tuh fun ada cara lain. karena orang ngejar beli AI-nya Iya. tuh karena PI2, bukan karena bisnisnya Iya. menarik gitu loh. Karena ini kan thermal coal biasa, bukan green. Dan orang ngebeli Dan Adaronya lu karena tahu takut. AI itu basically Adaro lama, kenceng Iya, kan cash flow-nya. iya, bener. Jadi, tapi Lu AI dapat listing dua, dengan kode apa sih? lu dapat P2 kan 2 tahun balik modal. Listingnya dengan kode apa sih, Ci? Udah ada belum sih? Belum ada. Prospektus baru keluar. Gila sih, Ci. Terus gue mau nanya dulu deh, pandangan lu sebagai fan, terus kemudian kayak fan foreign nih. Lu kan selama Kepala ini punya kepala Adaro. sakit lah. Fannya sakit kepala lah. Yang selama Lu ini antara punya FOMO. proxy yang selama ini punya proxy energi, kemudian call, tiba-tiba Adaronya tiba-tiba jadi bersih, lu harus beli AI, lu harus atur ulang porto segala macem dong, ya kan? Iya. Tapi kan sebelum ke spin off, jadi masih jorok. Ya. Ya kan, sekarang Jadi ini masih jorok. Nanti the moment call-nya di spin off, kita kan nggak tahu harga Adaronya berapa sisanya. Jadi inti dari hari ini adalah tadi kesimpulannya mungkin Adaro itu ya udah mesti siap-siap Kalau lah. buat retail, kapan lu jual Adaro beli Alida? Kemudian beli AI, dan AI-nya kapan? Ya belum tahu, tapi tahun ini kan. Harusnya ya, udah prospektus dapat. Kok nggak tahunya awal tahun depan lah. Bisa 6 bulan kan paling lama. Tahun ini PI2. Kalau PI2 tuh nominal berapa sih, Cik? Kurang lebih? Tahu nggak? Nggak, nominal nggak tahu. Kan 2.5 billion market cap yang AI. Berarti itu kisaran 30-an persen 30 dari triliun Adaro market lah cap ya? kan? 30% dari Adaro lah dikeluarin. Nggak lebih loh. Lebih dari 30-50% lebih. Oke. Lu liatin itu loh prospektusnya. Yang gue bingung tuh gini, Ci. Foreign nanggepin kayak begini gimana sih? Karena ini kan pasti first time buat mereka. Nah, lu lihat aja yang beli hari ini yang foreign apa enggak. Ya, foreign. Foreign yang beli, mau nggak mau. Pusing lah, kita semua satu hari ngitung kayak, waduh, ini piye ya? Beli apa enggak ya? Karena mesti ngitung kan? Karena mesti ngitung. Beli AI. Iya. Kalau retail mah gampang aja. Jual Adaro, beli AI, udah selesai. Foreign yang pusing. Kita nggak bisa IPO. Karena ikut IPO nggak bisa. Kalau mau punya harus beli Adaro, itu masih belum tahu rasio lagi tuh. Lu punya satu saham Adaro bisa dapat berapa AI itu, masih belum tahu tuh. Nggak ada kan di prospektus rasionya? Belum ada kayak. Udah kayak isu jadinya nih. Enggak nih, sebenarnya barang Hitung-hitungannya. sama di spin off. Di spin off terus dijadiin option. Ya kan, duitnya kan buat green. Dan kita tahu kalau greennya itu jadi hidronya mahal. Karena udah ada contohnya Andani Renewable gitu kan. Andani ini kan hidro. Andani di India itu kan hidro. Iya. Very good. Jadi pusing. Nah, jadi pusing. Gue nyalain komen deh. Dah, silakan komen. Oke, kita udah bahas Adaro. Lalu Pani nih, Ci. Aduh, gila sih ini. Pani kan tadi kata Uma. Itu gue lagi mikir, berani banget ya Uma ya. Iya, berani banget Umain sampah Agon. Lu bayangin ya, gue tuh agak kaget loh. Pani tuh dari di bawah 1000 naik sampai sekarang nggak pernah Uma loh kalau nggak salah. Kayaknya nggak. Makanya. Pernah deh. Seingat gue baru
Baru hari ini di UMA, makanya ya dia merah. Nurut lah. Kalau FCA kan pusing kepala tuh. Ya mendingan Tapi ya ya menurut gue ditahan tuh ganti. menurut gue tuh apa BC untuk boceng ini, masa Wika nggak pernah disuspend? Wika naik berapa? Lalu lucunya gini, setelah Pani UMA, brandnya juga takut tuh. Hari ini tuh nggak berani naik. Tapi lucunya nih, hari ini lucu banget. Aku bilang bener-bener lucu, kenapa? Biasa kan tiap hari seller dari brand itu kan DP, tau lah. DP itu biasa jual ratusan bio. Hari ini cuma 30. Sementara bayar AK super masif. Dan Ya kan mereka ini kan yang AK kan FTSE buyer. Dan kalau gue tarik nih Ci ya, dari awal sampai sekarang, ini total foreign yang masuk itu udah hampir hampir 5 triliun lah. This is real FTSE flow atau ada campur-campur tangan lain gitu. FTSE flow. Kalau seandainya gue bilang ini FTSE flow, berarti this is Lo not the end dong. Karena udah pisahin asing juga, asing doang kan? Gue nggak tahu Flow sih yang lu pisahin datanya. 45 doang nggak? FTSE 100 udah lokal, jadi lu mesti buang yang lokal. Oh iya, ini BKAK doang tuh udah 4,5 T, Ci. Tapi ini kalau gue tarik dari Januari loh. Nah, permasalahan gue adalah mungkin nggak sih front run dari FTSE yang sekarang itu dari Januari, rasanya nggak mungkin. Enggak. FTSE-nya kan baru keluar Mei. Berarti kita tarik dari Mei. FTSE kapan ya waktu pertama kali sebelum kena suspend itu? Sebelum FCA, Mei akhir. Mei akhir kan? Yang Januari itu kan waktu itu tarikan pertama kan gara-gara S&P ESG whatever itu loh. Ya. Itu nggak ada hubungan FTSE. FTSE itu pertama kali yang dia masuk FTSE tapi terus kena FCA. Tapi kan tuh flow-nya belum banyak waktu itu masuk. Malah ada outflow kan. S&P Global ada keluar 800. Oke. Nah, oke. Baru 3 triliun lebih. Ya setengahnya masih bisa lah. Setengahnya masih ada lah. Ya, di sana. Ya. Paling setengahnya rebalancing pas hari ya. Ya di hari hanya gede. Paling di hari hanya ya. Yang bisa frontan itu cuma aktif fund. Jadi yang beli itu sekarang aktif atau prime broker. Terus nanti pas hari H rebalancing itu baru yang pasif boleh beli. Terus mungkin nggak sih Ci, karena belakangan aku perhatiin biasanya kalau seandainya fund flow yang masuk di hari terakhir nggak muat nih volumenya, besoknya dia masih eksekusi, mungkin nggak? Nggak. Berarti plak-plakan selesai hari itu harus hari itu, besoknya udah hari nggak? Itu nggak. Oh. Paling besoknya kalaupun ada tuh yang aktif yang ketinggalan. Oke. Dan sebenarnya ini juga nggak jaminan kalau kan gini. Kan brand ini dari 8.000 ke hari ini 12.000 lah nyentuh. 2, 3, 4, 4.000. 4.000 tuh 50%. Meskipun sisa flow itu masih ada setengah, itu nggak jaminan brand naik 50% dari sekarang. Nggak bisa. Karena biasanya di akhir itu udah volume gede banget. Ya. Kan ada yang nge-front run kan, aktif pasti sebagian nge-front. Ini tergantung. Ya, ini tergantung Pak PP mau naikin berapa banyak aja, paling gitu. Berapa tik satu hari, berapa persen satu hari. Bukan PP loh, nggak ada hubungan PP. Sekarang yang narik semua tuh aktifan. Oh iya. Iya nahan lah, bukan yang narik, sorry. Tergantung Pak PP mau nahan di berapa. Dia karena kalau seandainya fundnya terlalu aktif, kalau fund terlalu aktif, ya terus lokal juga terlalu aktif, naiknya terlalu kenceng, PP-nya nggak jualan. Ya itu FCR ribet, hilang 6T lagi, turun lagi kayak begini. Jadi menurutku ya ditanya secara logika harusnya 50% dari 12.000 dong. Enggak kayak begitu hitungannya. Ini yang lu ngomong udah bener Ci, naik 1%, 2%, 3% tiap hari. Bahkan ada yang sampai 6% satu hari. Itu aja ya, brand naik 6% langsung takut loh, karena PTRO-nya UMA. Iya. Wah langsung. Iya. Itu kalau PTRO-nya UMA. Ada seller ya. Itu kalau nggak ada seller, brand udah 20.000 kali. Ya. Dan itu setelah kata anak-anak monitor lu blur tuh. Iya, gua internet jelek banget, aduh. Malam ini kacau. Jadi menurut gua brand ini koreksi nggak jauh, ini kan dekat all time high nih. All time high bisa lewat nggak? Menurut gua sih bisa. Menurut gua 12.500 ke atas kena mendekati 13.000. Nah, lalu kalau memang mau di atas 13.000, 18.000 itu juga mungkin. Tapi kalau seandainya
sepertinya ada flow dari MSCI lagi. Dan kalau flow MSCI itu di November, ya berarti nggak sampai 1 bulan masuk lagi 14 T, ya enggak? Dan ini baru setengah gitu loh. Yang kalian lihat ini sekarang ini baru setengah. Sekarang Hopefully. kan Terus baru FTSE. ya sekarang baru FTSE. Pengumumannya kapan, Ci? Kapan ya rebalancingnya? November kan, biasanya November pertengahan kan. Google tuh gue nggak inget tanggalnya. Anak-anak gue udah pinter, nanti orang-orang SLL pasti Google November kapan. Oke. Itu Kayak maksud gue tuh kayak sebelum due date, sebelum tanggal come date, kan biasa udah ada tuh pengumuman masuk atau enggak. Nah, itunya tuh kapan? Dan dia ada observation period juga kan di MSCI? Ada. Biasa kayak ini mulai nanti Oktober. Observation period bisa sebulan sebelumnya. Berarti observation period harusnya bersamaan dengan flow FTSE dong, iya nggak sih? FTSE kan akhir bulan ini bukan? Tanggal 20. Nah, kalau berarti observation period MSCI pasti di atas 20 nggak? Atau bisa jadi below? Maksudnya tanggal observation kan? Tanggal observation? Ya, MSCI. Pertengahan November mulai misalnya. Pertengahan Oktober mulai. Nah, berarti begitu flow FTSE masih berjalan, itu udah masuk observation periodnya MSCI? FTSE udah selesai. FTSE kan September 20. Oke. Oh iya, oke. Agustus, September. Nah, setelah September, Oktober. Nah, terus setelah September, menurut Uci, brand koreksi nggak? Ya, kita nggak tahu lah itu ya. Tergantung market lah. Enggak ya? Berarti lu pede banget masuk MSCI? Lumayan. Senyumnya punya penuh arti kayaknya. Oke, nah ini ada satu lagi nih, Ci. Pris, kemarin tuh waktu kita live semua heboh nanya ini nih, karena dia koreksi nih sampai di sini. Padahal ya. Belilah itu mah. Ini barang belum masuk, kan baru masuk FTSE nih. Belum masuk MSCI. Ini barang pasti masuk MSCI. Pasti. Tapi nggak tahu kapan masuknya, bukan November ini pastinya. Cuma pasti masuk MSCI. Jadi bank yang syariah, angkanya bagus, belum masuk MSCI, cuman BRIS sudah pegang aja DCA, dollar cost average. Terus yang gue kesel tuh kadang gini, di grup gue arahin tuh September tanggal 8, sekarang berarti sebulan lalu ya, sekarang September Oktober ya, sekarang tanggal oh enggak, ini beberapa hari lalu 26, 25 gue bilang beli, dalam 1 bulan tuh bakal jalan, view gue tuh clear, dalam 1 bulan bakal jalan 26, 25, nyentuh 25 aja belum, udah ribut gitu loh. Nah sekarang udah hampir 29. Nah kemarin begitu masuk FTSE kecil, flownya FTSE kecil kan? Bukan flow malahan, BRIS malahan outflow karena dia masuk ke big caps itu dengan porsi yang agak rendah. Dari mid naik ke big, tapi nggak apa-apa kalau BRIS, ya nggak apa-apa. Dan tapi pertanyaan gue gini, Ci, begitu BRIS dari mid kan masuk ke big, kemudian dari big ini kan nanti bisa di-upgrade dong seiring dengan dia punya. Bisa kan BRIS mau placement, jadi kalau placement kan dia free floatnya naik, jadi weightingnya pasti naik. Oh, iya. Dan itu biasanya evaluasi dari bobot FTSE, bukan perubahan ya, tapi dari bobot itu per bulan, per minggu atau gimana sih? Per berapa sih harusnya 3 bulanan ya? 3 bulanan. Ya, jadi tapi mungkin jadi gini. Dia average month kayak gue FTSE itu nggak terlalu hafal jujur aja. Soalnya kan size dulu tuh nggak segede sekarang. Jadi yang menarik dari BRIS menurut gue kok ini. Kemarin dari middle caps naik ke big caps itu dia ada outflow karena di big capsnya tuh termasuk yang bobotnya kecil, tapi itu jadi salah satu kalau menurut CCI biasanya 3 bulan. Dan setelah itu ya dalam kalau FTSE-nya dia bisa naik ke bobot tertinggi, bukan nggak mungkin dia bisa masuk MSCI. Nah, jadi menurut gua BRIS 3.000 ke atas yaitu nunggu waktu aja gitu. Nah, makanya kalau ada koreksi beli, jangan kayak udah plannya BRIS itu kayak BCA-nya syariah lah. Pokoknya kayak BRIS itu kayak BCA-nya syariah gitu lah. Jadi you just buy and sampai dia masuk MSCI just buy and hold, dah tutup mata. Pokoknya kalau istilahnya apa sih, saham investing, nah itu. You don't need to trade kalau BRIS. Oke, gue mau cerita ini.
kan awal minggu tuh gue banyak, orang-orang Discord gue udah tahu lah ya. Awal minggu tuh gue banyak ketemu foreign broker yang habis selesai roadshow. Jadi mereka tuh waktu itu roadshow keluar ya. Di bulan Mei itu kan semuanya bearish. Terus mereka baru roadshow ini bulan apa sih? Ini September ya. Akhir Agustus kemarin mereka roadshow, orang udah turning bullish karena kan Fed-nya udah mulai kayak ngasih ngomong, oke, September finally we cut. Nah, begitu Fed ngomong itu, semua yang ketemu sama mereka di luar negeri itu very very bullish. Asing-asingnya. Jadi jangan kaget kalau inflow terus gitu kan selama 2 minggu terakhir nih. So, the asing bullish itu di mana? Mereka rata-rata sudah punya BCA, sudah punya Mandiri. Karena dua ini the biggest inflow foreign sejak awal tahun, benar nggak? Yes. BRI, mereka masih nggak suka karena masih ada fundamental problem. Ada beberapa yang mulai nempel-nempel tuh ada, maka BRI di atas 5.000. Tapi sekarang jadi favorit mereka adalah BNI. Maka tadi lu ngomong BNI, kok banyak opini. Gue jujur ya, gue ngomong gue lihat chat lama lu ngomong soal fundamental selalu kayak Adaro kita bilang 4.000, kita even nggak tektokan soal Adaro kan, semua sepakat Adaro 4.000 kena. Lu ini BNI menurut gue ya the next all time high lah BNI. Jadi harusnya ya sekarang karena asing tuh nggak punya BNI sama sekali, kecil. Padahal BNI itu ada di MSCI, tapi weight-nya biasa tuh nggak even dianggap lah. Biasa kalau asing ketemu lu ya cuma ngomong 3 bank, BCA, Mandiri, BRI, ya kan? Nah sekarang kan yang Mandiri tuh udah perform banget gitu loh. Kalau BCA kan semua orang punya gitu ya, itu barang yang nggak bakal dijual lah. Nah BRI kan jadi busuk, jadi orang tuh ganti BRI ke apa gitu. Jadi mereka sekarang pada ngomongin BNI karena kalau bunga turun, BNI kan cost-nya rendah, maksudnya cost of fund-nya tinggi kan, bisa repricing ke bawah. Terus valuasinya gap-nya terlalu jauh sama Mandiri sekarang. Yes, minimal ngejar, minimal mendekati lah. Jadi lagi ngejar. Jadi kalau yang suka di Big Bang boleh lihat tuh BNI. Very good, very good insight. Lalu terus mereka udah lihat second liner. Jadi kan first liner kan selalu bank kan, tuh tahu kan. Nomor 1 dilihat asing kan pasti bank. Terus yang sekarang dilihat tuh nomor second liner mereka lihatnya consumer. Tapi consumer yang mereka lihat itu proksinya bukan ICBP, bukan yang lain-lain. Alfamart. Makanya Alfamart seminggu ini jebol 3.000. Inilah consumernya retailers lah ya, lebih ke retailers lah ya. Karena Alfamart tuh kayak proxy of purchasing power. Yes. Terus kalau sektor yang bawah lagi, kan ini kan bank nomor 1, 2 consumer ada 3 company. Nomor 1 favorit mereka tuh Alfamart, nomor 2 ICBP yang dilihat. Kalau Mayora tuh nggak liquid, biasa jarang ditanyain. Terus meleset dikit baru turun namanya MAPI Mapa gitu kan. Tapi Mapa tuh kan nggak liquid, jadi biasanya tanya MAPI. Itu 3 yang asing tanya. Tapi asing yang super raksasa gede-gede, biasa pertanyaannya stop sampai Alfamart. Jadi makanya Alfamart naiknya kenceng duluan. Bidding nggak? Enggak, itu nggak di fund, ada di radar. Kekecilan. Oke. Lalu itu lokal lah, itu lokal player lah. Ya. Ya kan Alfamart kalau naik yang lokal Hakamidi gitu kan. Masih nggak nanya karena liquidity nggak ada, terus nggak ada di MSCI. Yang ada di MSCI kan Alfamart. Ini MAPI nih, waktu itu gue buat nih MA 200 ke berapa nih, 1.700-an. Nah, kan kayak gini. Bukan sulap, bukan sihir. Nah, ini gue buat kapan ya? Agustus 21. Nah, kejadiannya begini. Ini gue buat proyeksi kejadiannya begini. Tapi kalau gue lihat flow-nya sih masih lanjut lah. Kemarin tuh sempat ketahan doang. Itu ZP yang sering banget ngebeli tuh. Terus retailers nih, LRT Mapa doang, Ci. Padahal kita kan banyak. Aegis, Era, termasuk kekecilan. Everything is too small. Kan kita ngomong flow asing loh. Lu jangan tanya flow yang ini, kita ngomong asing dulu. Jadi kan lu mesti liatin flow lokal maupun asing kan. Yang gue ngomong pokoknya sekarang tuh asing udah mulai bullish sama Indonesia. Goldman Sachs masukin kita ke overweight. Padahal tadi ini kita neutral. Pertama kan overweight, terus di downgrade. Ingat nggak? Cepet banget. Sekarang udah di lagi di overweight. Nah kalau si Goldman tuh kan US. Jadi kalau ngomong overweight tuh berarti yang dilihat kan pasti company gede. Company kecil pasti mata nggak kelihatan gitu kan.
Kan biasa kan favorit 4 bank, tapi BRI kan lagi dikebiri, jadi gantinya BNI. Ya kan, pertama cuma dilihat 3 bank, BRI dikebiri jadi BNI. Ya kan, kalau BRIS itu belum masuk MSCI, baru masuk FTSE. Jadi yang lihat cuma European, yang US belum lihat. Makanya gue bilang upside-nya BRIS masih banyak. Karena Amerikanya tuh duitnya lebih gede kan. Jadi Eropa, lu lihat aja FTSE sama MSCI 2 kali lipatnya FTSE. Ya kan, makanya BRIS lu boleh pegang long term. Oleh gak bakal masuk tahun ini, MSCI nggak mungkin. Jadi lu mesti hold more than a year. Terus itu kan first year, tapi karena mereka bullish ke ASEAN ya, karena Fed-nya cut interest rate, jadi mereka udah willing to see beyond banking. Beyond banking level kedua apa? Consumer yang dimasuk mata mereka apa? Nomor 1 Alfamart, karena gede dan liquid. Nomor 2 ICBP. Terus abis itu belum meleset sedikit, kalau lebih adventurous orangnya itu baru si MAPI. Tapi nggak semua orang willing to buy MAPI ya. Jadi MAPI itu flow-nya pasti nggak sebanyak yang kayak Alfamart atau ICBP. Terus turun lagi nih, kalau fund-fund lebih adventurous lagi nih, ke tech yang dilihat apa? Goto doang. Arto enggak? Nah, nggak ada di MSCI. Oh, berarti lu jangan nanyain barang yang nggak ada di MSCI pokoknya. Berarti foreign tuh purely MSCI doang. 100% MSCI, yang lain kagak kelihatan buta. Ya, tapi gini lah guys, kalau Goto naik ya itu lokal-lokalan yang nge-counter tuh pasti ada ngehajar Arto juga. Pasti bakal ada yang nge-counter. Terus property, Pani, I think the next round. Itu properti kagak ada satupun di MSCI, jadi buta juga. Blur. Nggak kelihatan. Nggak nyampe properti lah, sing mentok sampai Goto. Habis itu putar balik. Ya, oke. Setelah Goto berhenti, rally kencang, balik lagi ke BNI tuh, rotasi tuh. Gitu dah. Ya gitu. Jadi itu yang kita lihat flow asing ya. Flow asing lain masih kecipratan nggak, Ci? Mungkin ada yang kecil-kecil. Tapi ini yang major flow. Udah sampai layer ketiga gitu kan. Kalau layer keempat kelima udah dapat flow cilik-cilik gitu. Udah nggak ngefek. Gue mikir dulu ya. Kayak yang flow belakangan ini kayak tulis aja ada sih, Ci? Swing flow. Lu list aja mulai bulan. Waktu tuh Fed ngomong kapan dia mau cut September. Dia ngomong kapan itu? Juni, Juli, Agustus. Lu Google deh. Kapan? Cocokin nama flow asing. Oh gini deh, gampang deh. Lihat ini aja. Lihat IHSG. Kapan mulai masuk? Kapan mulai ada flow? Yang Fed bilang time to cut itu kapan ya? Gue googlein buat lu deh. Juni lah kayaknya. Juni kali. Kawalan nggak? Kawalan ya? Bukan Juni pasti. Juli kali ya. Yang it's time to cut. Kapan itu ya? Jackson Hole 23 Agustus bukan? Oke. Jackson Hole 23 Agustus. Apa Juli? Pokoknya kok nggak Juli, Agustus lah. Nggak pasti, bukan Mei, karena Mei masih suram. Ketemu tuh orang masih suram. 23 Agustus ini kalau gue lihat di sini, yang dia Jackson Hole ngomong, is finally time to cut. Time has come to cut the interest rate. Ini gue nggak tahu bener apa enggak ya. Apa data gue nih. Nomor satunya UT. Nggak mungkin deh. Jackson Hole 23 ya, kok nggak salah. Oh, ini gue salah. Bentar. Gimana ya caranya ya? Lo lihat aja from Agustus aja. Ya mungkin kita nggak persis banget lah ya. Tapi Agustus lo lihat flow asing masuk Agustus. Di saham apa aja gitu. Enggak lah. Ini kayaknya gue salah deh. Yang bisa lihat, lo lihat sendiri masing-masing ya. Semua punya OLT kan. Ya gue nggak bisa pakai Stockbit soalnya kalau untuk
nggak bisa hitung pakai waktu soalnya. Kan awal Agustus tuh masih ada si Jepang crash itu kan, carry trade itu, ingat nggak? Habis itu Bener. Komo metal belum ada, nggak Berat nyebar. lah ya. Berat karena nikel masih berat. Cuman tadi ada berita Rusia mau stop ekspor nikel ya. Iya. Itu harapan. Nah, dulu jangan tanya gue kayak laba gitu-gitu lah. Gue kan ngomongin flow asing, mana ada asing di laba. Gue tuh ada temen nitip nih pertanyaan, tapi lu pasti nggak mau jawab, gue yakin. Apa? Kata lu ada saham Dajjal di SLL tadi pagi. Apa tuh? Wah, anjrit. Itu saham mengerikan sekali, enggak? Ntar gue dihujat sejuta umat. Biar anak-anak SL aja, kalau anak SL udah terbiasa. Jantungnya udah kuat kalau di sana. Terus biasa foreign tuh kan sukanya kayak name like Telkom, Astra itu enggak, Ci? Kan MSCI juga. Enggak gitu ini ya. Astra kan jorok kan, maksudnya ESG-an gitu lah. Jadi mereka bisa ke banking, consumer kan biasa ESG-nya not too bad. Terus di blok ke bawah jadi teknologi, which is cuma ada Goto kan teknologinya kan. Nah, sekalian nih, gue nanya satu lagi nih, Ci. Ini, anak perusahaan Pak Pepe kan ada satu yang mau IPO tuh, TPI kan, anak perusahaan TPI kan, ya Port. Nah, this is ini nggak, ada view nggak, Ci? Ya, kalau PP punya barang mah, gue nggak usah pakai view lah, pakai iman. maksud gua another Tapi things-nya gitu loh. nggak mungkin segede brand. Oke. Terus ada yang nanya, nggak mungkin. Ada yang nanya juga tuh, Ci, itu BRPT kan MSCI, asing gimana? BRPT sudah masuk MSCI, jadi ya cuma kalau asing pagi beli kecipratan flow gitu aja. Hari ini baru ditendang kan dia, BRPT baru keluar dari ESG apa gitu lah. Makanya ada yang jualan. Ya. Oh, oke. Hari ini dia ditendang dari ESG apa gitu loh. Makanya BRPT hari ini ada seller. Kalau BRPT kan udah dalam ya. Jadi waktu orang HK ETF Indonesia, MSCI Indonesia pasti kecipratan flow. Cuman pas hari kan, makanya selama ini kan ada naik-naik tuh. Cuman pas hari ini pas apa saja dari balancing yang ESG apa dia kena tendang ya udah lah. Gitu. Apalagi nih, semua nanya Saratoga. Saratoga udah kita bahas kapan hari? Ngapain pakai sekarang? Naiknya Saratoga hari ini nggak ada hubungan dengan Adaro dong? Ada nggak sih? Ada. Ada lah. Ada. Valuasi doang. Iya, bener ada sih. Iya, bener. Pantes UT-nya nggak kemana-mana, karena memang nggak ada hubungan, dua itu doang. Iya. Ada hubungan. Ya UT-nya mungkin another story lah kalau mau kenceng gitu loh. Apalagi coba pertanyaan yang ini. Ya, kita nunggu pertanyaan deh. Karena gue hari ini kayak emiten juga, kayaknya gue nggak banyak juga. Hari ini sebenarnya nggak terlalu gimana marketnya. Iya, marketnya cuma hot Adaro sama Saratoga Ya, kan? Adaro doang, bener. Aduh, pokoknya barang PP lu jangan tanya gue lah tuh pakai iman semua. PP emang bisa lu tarik-tarik garis? Nggak bisa. Nggak bisa. Udah, ahli TA aja tarik garis. Coba ya, gue kasih lihat deh. Mungkin ada yang nanya. Coba ya, ada nggak ya? Jadi nih orang kayak banyak tuh yang ngechat apa? Gue coba cari dulu deh. Anda nggak bisa tarik garis di Ini Ci, salah satu klien gue ngechat nih, gue bilang, Ci, boleh jujur nggak? Nggak usah pakai TA di brand. Kalau pakai TA, lu BRI, BCA, BMRI masih Cengli. BBYB Pani ya masih Cengli. Di saham Pak PP janganlah pakai TA, nggak kepake. Lu pasti bingung juga ngeliat TA-nya. Iyalah, makanya lu tanya gue barang PP gue bingung jawabnya.
Nah, ini Pakai iman lah udah. TA apa udah. Hitung flow aja paling gitu. Benar, hitung flow. Actually that's the correct answer actually. Hitung flow. Oh iya nih, Ci. Ini kebetulan nih ada yang nanya. Farmasi Kalau kok belakangan ini ya? untuk holder dividen Adaro ke depannya, kalau Adaro sudah ada call-nya, dividen pasti suram. Cash call-nya dari call. Ah, oke. Kan Iya, kalau iya, lu iya. divest kan, lu mana yang bisa bayar dividen? Hydro-nya kan belum cuan. Dan Belum even jadi. dan logika gue gini, Cik. Begitu Adaro udah selesai mendistribusiin semua AI-nya, kosong dong itu Adaro. Bukan kosong, maksudnya Ada loss earning dong. hydro, jangan bilang kosong. Ada Ya, hydro, ada cita. Tapi cash call generation-nya di luar. loss earning, berarti benar-benar loss earning nanti. Dan mungkin high kita nanti ke depan, karena kan Adaro kan termasuk salah satu call company yang, contoh lah, kalau kita bicara call, orang one of the best. Nanti itu udah bukan Adaro, tapi AI ini, bener nggak? Iya. Oke. Jadi berarti gue bisa asumsikan begini juga. Value investor deh, kita nggak usah ngomong fund deh. Kita value investor yang udah pegang Adaro selama ini, yang die hard sama Adaro, itu juga bakal pindah AI, mau nggak mau. Ya iyalah PI 2, semua value investor kalau kena PI 2 langsung kelepek-kelepek, jatuh cinta gitu kan. PI kalau seandainya call itu di atas 150-200 itu belasan kayaknya, Ci, ya, dapat ya. Kak, ini PI 2 call sekarang kan? Maksudnya Oh enggak, maksudnya seandainya call-nya rally itu belasan pernah sampai kan? Enggak pernah. Enggak pernah. Cuman Ya? kalau cuma cari kan jadi 2 ke 4 ke 6 ya jadi. Pokoknya di bawah 10 pasti bisa lah. Edisi call di atas 10 kali PI itu udah, itu cuma zaman bumi dulu lah. Itu tapi kan zaman belum ESG, belum ada kata-kata ESG. Iya. Ini ada yang nanya, berarti beli ESG kayak call untuk gini, call dalam keadaan profitnya bagus ya, bukan call keadaan profitnya jelek, kayak PI-nya kan langsung unbroll jadi belasan ya enggak. Call dalam keadaan PI yang bagus, yang maksudnya profitnya lagi naik, itu recently sejak ESG kan jarang di atas 10, mah sampai nggak ada, paling 4, 6 ya kan. Maksudnya kalau call-nya tinggi kan sebenarnya PI-nya mengecil karena profitnya gede. Jadi market cap-nya tuh jarang di-appreciate lah, put it that way. Ya. Terus mungkin kalau kamu dikasih barang PI 2 mungkin lo bisa di-appreciate PI 4, PI 6 gitu. Terus jadi ada kemungkinan bigger atau triple gitu kan AI-nya, tergantung harga call ya. Dan AI di begitu IPO mungkin nggak sih, Cik, di target is FTSE, MSCI? Wah, itu always open for that, right? Always. Ya. Oke. Lalu another question nih. Kalau seandainya kan AI ini IPO dengan PI 2, sementara PI Adaro saat ini aja 4. Nah, sebenarnya makanya bisa jadi 4 kan? Ya, makanya ya maksud gua target dari begitu IPO ya sebenarnya cuman beggar, ya kan? Bisa more dan beggar sih menurutku. 4 kan standar. Karena hype. Ya kan, maksudnya kan bukan hype. Karena gini, di Adaro level sekarang kan masih ada pembangunan hidro. Jadi ada sebagian duit yang pasti ke sana, ya enggak? Tapi kan nanti kan kalau keluar dari Adaro, misalnya AI-nya sendirian kan pure coal. Mungkin profitnya lebih kencang lagi kan? Gak dibagi kemana-mana. Dan power plant hydro ini untuk dia takes time berapa lama untuk dia bisa making earning? Ada gambaran nggak sih? Gak tahu. Tapi balik modalnya biasanya di atas 8 tahun. Waduh. Biasanya. Berarti Adaro bakal suram dong. Adaro bakal suram dong 2-3 tahun ke depan. Tapi kan valuasi lu kan kalau udah ngomongin green renewable nggak pakai earning, gimana sih lu? Lu nggak belajar dari brand. ya, oke lah, cengli lah. Terus gini, Ci, dengan Adaro sekarang gini, Adaro kan MSCI saat ini. Begitu dikeluarkan dengan AALI dikeluarkan, mungkin nggak dia keluar dari MSCI atau di downgrade? Mungkin. Nah, kalau dia keluar dari MSCI gimana tuh? Serem loh. Lumayan. Ya, makanya. Kita dikomplain nih bahas Adaro dulu katanya. Ya, jadi justru menurut gua setelah kalau Panilef gampang lah. Panilef deal on, naik, deal off, turun gitu aja kan. Kalau bener atau enggak kejual Panilef berapa? 800. Kalau nggak kejual ya balik 200 gitu kan. Iya.
itu ada treat loh kalau seandainya Adaro keluar dari MSCI karena udah nggak ada apa ininya, Bukan, kalau keluar dari MSCI bukan karena nggak ada earning, tapi lebih karena karena kalau valuasinya market cap-nya turun. turun terus ya, Ya, market cap-nya ya. turun. Dan bukan nggak mungkin kalau apa jumlah transaksi hariannya makin rendah juga dan bisa dikeluarin dari MSCI atau at least di downgrade lah. Ya. Mungkin dari big Itu ke ada medium. pertanyaan PSAB tuh. PSAB ya lu pokoknya pakai cat lah, gue nggak ngerti. Masih tanya cerita tuh. Mantep cerita, pesat. Hari Iya. ini September tanggal 12. September kita lihat ya, September tanggal 12. Asingnya keluar. Kalau kemarin 10 September Siapa asing, ini? masih net, asing masih net. Bagus nih. Besok boleh tuh 260, 240 sikat lah Apa PSAB? PSAB. Gimana nih cerita nih? Oke nggak? 1, 2, 3, 4, Udah 5. cuan banyak PSAB tuh kata Rita tuh. Mantap. Ntar kita suruh makan, kita dihujat gitu kan. Pom-pom katanya. Ah iya. Salah. Kadang-kadang kita ditanyain, kita jawab dibilang pom-pom. Kita nggak jawab dibilang sombong. Memang itu Dibilang jadi sombong orang ya. susah tuan. Minggu lalu tuh gue sengaja nggak jawab bris sih, karena gue udah bilang clear 2 sampai 2.500, baru 26 lebih sedikit udah wow sama gue, kecewa sama lu kok. Itu bris ditanyain banyak tapi lu nggak jawab. Ya emangnya lu bayar gua? Apaan Ya, sih makanya bingung gue. sebesar gue dibilangin itu si Cuai suka pom-pom. Gue pom-pom apa? Gue ditanya gue jawab. Gak jawab dibilang sombong. Gila kali. Terus dikatain gue membutuhkan power retail untuk gerakin saham. Nggak perlu weh sahamin gue ngomong. Semuanya big cap. Pak, duitnya retail tuh cuma seupil. Emang retail saya gerakin brand? Nggak mungkin. Emang retail saya gerakin beli sampai mati juga nggak bisa. Jangankan beli. Emang retail, apa Adaro bisa gerakin retail? Nggak bisa. Saratoga bisa, sampai modern tuh lo nggak bisa. Duit kalian cuma seupil. Nggak ngefek. Satu tik aja bejok. Apalagi ngerakin Goto in your dream. Retail yang bisa gerakin mungkin cuma si itu anak-anak MG, John Hans, Daniel Lim. Itu bisa. Itu bukan apa retail sih. Itu bukan itu retail. bisa, itu whale. Itu bukan whale, retail. itu bukan retail lah. Ya enggak sih. PNLF is fucking wow, very very good. PNLF kayak ya, jangan pakai daily deh, pakai weekly deh. Ada bilang tenang, jadi tensi tinggi, kesel kadang-kadang. Cucu pom-pom. Wah anjir, lu tanya gue baik hati menjawab, dibilang pom-pom, gue nggak jawab, dibilang sombong. Terus katanya gue membutuhkan power retail. Nggak perlu, beneran nggak perlu. Karena saham yang gue pilih itu semua big cap. Gue nggak berani lo ngomong saham Dajjal di sini. Saham Dajjal tuh di grup SL aja, resiko tanggung penumpang di sana. Di sini gue takut tadi bilang pom-pom Dajjal. Kalau Dajjal mungkin retail saya gerakin. Tapi kalau yang gue sebut misalnya Bris lah, Adaro lah, Saratoga lah, apa tuh tadi gue baru sebut BNI, BCA, duit lu nggak ada artinya men. Upil, brand, lo nggak bisa gerakin brand. Cuan juga nggak bisa. Upil men, Pani lu nggak bisa juga. Ya kan? Ya Pani ini kalau lab. Oh ya, gue lebih takut kerut di muka sih, sorry. Salmon Dana mahal Ci, ingat Ci. Iya. Nah ini PNLF oke lah, sideways dulu lah, nggak kemana-mana dulu, mungkin 1-2 bulan jalan sih. Mendekati 800 sih bisa sih, 700-an sih. Nggak secara PNLF. fundamental, kan kalau Panin Bank dijual di fundamental ya. PBV 1. Itu kan harus minimum 1 kali book. 1 kali book kan kayak 2.000 lebih gitu kan Panin Banknya. Hitungan kasar pakai diskonan, itu Panin apa harusnya kalau fundamental itu jalan bisa 800. Kalau fundamental jalan. Gitu. Sebelumnya gue mau nanya nih Ci, ini kan ini gue bahas doang deh Ci. Kan kemarin kan laba tuh ada berita dia TO di 120 kalau nggak salah ya, kalau gue nggak salah deh. Mungkin teman-teman ada yang tahu, komen di bawah. Kalau berdasarkan aturan kan harusnya nggak boleh, karena TO itu kan berdasarkan 30 hari terakhir kan. Itu gimana sih Ci? Gue laba jujur nggak ngerti ya. Itu mainan siapa gue juga nggak tahu. Kita juga kalau mau main itu kan kayak main Dajjal lah ya. Jujur aja, gue nggak ngerti apa tuh. Gue cuma dibisikin juga sama-sama yang whatever I know is the same that what you know gitu. Ada factory rating dari Cina, baterai gitu kan. Tapi gue juga nggak ngerti mau piro, target piro tuh nggak ngerti beneran.
Ya, tapi maksud gua itu by regulation boleh dia TO di 120 sementara harga sekarang 750. Lu Kan mesti pakai H30 enggak harga lah. 30 terakhir. Kayaknya enggak deh. Lu ingat Meta nggak? Kalau Meta kan VTO. Ya, 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 ya. Oh, ada hitungan sendiri. Oke. Heeh. Makanya kemarin panik tuh semua jualan tuh. Tapi ya menurut aku sih bukannya TO itu harus ikut harga market, nggak boleh Enggak, suka-suka. enggak, Oh, enggak, boleh enggak. ya? Oh, Boleh, boleh. BNGA Oh, bagus jadi loh sebenarnya. BNK kan Funda juga. Dulu kan Cakep. value tuh. Gua pernah ngepost waktu itu cuman price to book di bawah 1 ya. Gua kan kerja di CMB lama. Ini good company kok. Oh, yang Okto-Okto itu ini dia nih, ya Iya. kan? Hmm. Ya, balik all time high lah. Ini gue inget nih lu cerita ke gue siapa yang beli company ini nih. Sementara dia owner company gede juga. Bank juga. Ingat gak? Apa nih? Yang beli BNGA, yang nyaranin lu, itu juga yang salah satu manajer Oh dari iya, iya. bank gede di Indonesia. Nggak boleh disebut lah ya. Gak usah, jangan. Itu Ah, NSP kok. ya NSP BNGA tuh duet lah. Ini juga mendekati all time high. Ini kok ada yang tanya Bisa lah. si bet on Gudang Garam atau Unilever, kenapa harus bet ke situ ya dua-duanya suram?